Halo murid-murid sekalian, apa kabar hari ini? Kembali lagi pada hari ini kita belajar bersama Mr. Oratmo di tema 6 kali ini, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dengan subtema 1, lingkungan rumahku. Untuk hari ini kita akan belajar dua muatan PKN dan muatan bahasa Indonesia. Apa yang akan kita pelajari? Mari lihat video berikut ini. Halo anak-anak semua, kembali lagi hari ini kita belajar ya. Nah, hari ini di tema 6 subtema 1 kita akan belajar tentang lingkungan rumahku. Tentu anak-anak di rumah punya rumah bukan? Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Tempat tinggal anak-anak di rumah bersama keluarga, ayah, ibu, dan kakak. Mister juga punya rumah. Makanya Mister itu tinggal bersama keluarga, yaitu adalah ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, Mister sudah menikah, makanya Mister tinggal bersama istri Mister di rumah. Nah, karena rumah itu merupakan tempat tinggal kita, oleh karena itu rumah harus dijaga kebersihannya. Kenapa Mister? Karena rumah itu adalah tempat tinggal kita, tempat kita belajar, tempat kita makan, tempat kita beraktivitas, tempat kita untuk tidur. Semuanya kita lakukan di rumah. Oleh karena itu rumah harus bersih, rumah harus tenang, rumah harus asri. Nah, rumah yang bersih akan nyaman untuk kita tinggali. Ya, kalau rumahnya bersih, kita akan nyaman melakukan apapun di sana. Mau tidur pun nyaman karena tidak ada nyamuk. Kalau rumahnya kotor, apa yang terjadi? Maka rumah itu akan terlihat berantakan. Rumah itu akan menjadi sarang penyakit. Banyak kuman, banyak bakteri yang akan membuat kita akan terserang penyakit. Akan menjadi tempat tinggal serangga seperti nyamuk, lalat, yang akan hinggap di makanan kita, membuat kita sakit perut dan diare. Kalau misalnya nyamuknya nyamuk demam berdarah, nyamuk malaria, akan membuat kita terserang penyakit demam berdarah atau malaria. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan di rumah itu merupakan salah satu aturan ketika tinggal di rumah. Nah, ayo ingat lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya sampai dengan pelajaran hari ini. Apa itu? Tentang aturan. Dimanapun kita berada, aturan selalu ada. Baik itu di sekolah, baik itu di tempat bermain, baik itu di tempat umum. Nah, sekarang di lingkungan rumahku, untuk subtema 1 ini di tema 6, kita belajar tentang aturan di rumah. Aturan itu harus dipatuhi. Kalau aturan di rumah, maka harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Termasuk kamu, termasuk mama, termasuk papa, termasuk kakak atau adik. Harus mematuhi yang namanya aturan di rumah. Apa saja aturan yang ada di rumah? Yang pertama, harus ikut membersihkan rumah. Menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, mengikuti aturan yang ada di rumah itu sendiri. Itu juga merupakan aturan tinggal di rumah. Nah, sekarang kita belajar tentang namanya membersihkan rumah. Kalau kita membersihkan rumah, contohnya mengelap meja, mengelap kursi, kita menggunakan yang namanya kemoceng untuk membersihkannya. Nah, kemoceng itu kita gunakan untuk membersihkan debu yang ada di meja atau di kursi, atau untuk membersihkan hiasan-hiasan yang menempel di dinding. Nah, kita menggunakan kemoceng. Nah, Mister punya kemoceng di sini. Nah, ini dia kemocengnya. Mister bisa menggunakannya untuk membersihkan meja. Nah, ini dia. Mister akan membersihkannya. Wow, setelah dibersihkan dengan menggunakan kemoceng, debunya hilang. Debu yang menempel menjadi hilang. Mejanya menjadi bersih. Bisa membuat kita nyaman untuk belajar,
nyaman untuk pakai untuk makan juga boleh. Begitu juga dengan kursi, harus kita lap debunya agar tidak menempel. Nah, selain daripada itu, kalau ada hiasan-hiasan di dinding, kita juga bisa lap pakai kemoceng ini, membersihkan debunya. Nah, itu dia. Apakah hanya itu aja kerjaannya? Oh tidak. Kita bisa menyapu, ya. Kita harus menyapu rumah kita dengan bersih. Nah, Mister punya sapu. Mister mau menyapu dulu ya. Nah, itu dia. Kita bersihkan sapunya setelah tadi kita lap debunya. Kemudian debunya itu akan jatuh ke lantai. Kita harus sapu biar debunya itu keluar dari rumah kita, ya. Kita harus sapu yang bersih. Nah, setelah disapu, apa yang kita lakukan? Mari kita lihat. Setelah disapu, kita harus pel rumah kita agar lantainya bersih, bebas dari kuman atau bakteri. Kita pun bisa sambil bermain di lantai, akhirnya tidak berpasir. Nah, Mister mau ngepel lantai sekolah kita karena kebetulan Mister ada di sekolah. Jadi Mister harus bersihkan. Nah, kita membersihkan lantai rumah dengan namanya pel, ya, pel lantai. Nah, caranya seperti ini. Kita bersihkan dulu, kita celupkan dulu pelnya ke dalam air yang berisi deterjen atau merupakan pembersih lantai. Kemudian kita peras seperti ini, kemudian baru kita pel lantainya hingga bersih. Nah, wow, karena Mister menggunakan pembersih lantai, aromanya jadi wangi. Nah, itu dia. Akhirnya kuman-kuman yang menempel di lantai pun hilang. Mister lanjut dulu ya. Oke, Mister sudah mengepel lantai dengan bersih, ya. Nah, itu dia. Jadi, anak-anak harus tahu, di rumah kita harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan rumah merupakan tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab anggota keluarga, tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu, dan juga tanggung jawab anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, hari ini kita belajar untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Mister yakin anak-anak akan mau membantu orang tua di rumah, bukan? Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak sekalian. Nah, itu dia tadi kita sudah membersihkan rumah. Nah, itu merupakan aturan di rumah. Aturan itu dibuat bersama oleh setiap anggota keluarga. Nah, sekarang anak-anak harus tahu satu hal. Apa itu? Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu, terkadang kita diarahkan oleh orang tua kita, diarahkan oleh ibu kita. Mereka memberikan kita sebuah perintah. Mereka memberikan kita sebuah petunjuk. Ketika kita melakukan segala sesuatu, ternyata salah, nah maka kita harus diarahkan, diberikan petunjuk oleh orang tua kita. Nah, ada yang namanya sebuah kalimat atau sebuah ungkapan petunjuk. Nah, petunjuk itu artinya adalah suatu kalimat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, pel lantai kita, buang sampah ke tempat sampah, rapikan bukumu, simpan mainanmu. Nah, kalimat-kalimat itu semua merupakan kalimat atau ungkapan petunjuk. Apa itu ungkapan petunjuk? Ungkapan petunjuk atau kalimat petunjuk merupakan kalimat perintah. Hanya saja kalau kalimat petunjuk itu perintah yang diucapkan dengan bunyi, dengan ucapan yang halus. Kalau perintah, kamu bersihkan tempat tidur. Nah, itu perintah. Tutup pintu. Nah, tapi kalau kalimat petunjuk atau ungkapan petunjuk, tutup pintunya. Nah, belajar di rumah. Nah, itu dia. Nah, kalimat petunjuk itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua adalah gunakan bahasa yang runtun. Itu dia ciri-ciri
kalimat petunjuk. Nah, anak-anak boleh menggunakannya di rumah, kepada adik, kepada teman, boleh. Ya. Nah, dengan adanya kalimat petunjuk ini, kita pun diajari untuk mampu melakukan suatu perintah yang kita ucapkan dengan lebih halus lagi. Ya. Jadi bukan seolah-olah ketika kita mengungkapkan kalimat petunjuk, kita memerintah, tapi seolah-olah seperti tidak memerintah karena kita membunyikannya dengan halus. Oke? Nah, kalimat perintah berikut ini bisa disusun, boleh lihat di sini, ya. Nah, kita mau menyusun kalimat ini, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, coba lihat kalimat di berikut ini. Nah, itu kalimat acak. Kira-kira kalau disusun kalimatnya menjadi bagaimana ya? Ada yang tahu? Very good. Bermainlah dengan baik. Ya, that's it. Itulah dia. Nah, Mister yakin bahwa anak-anak Mister di rumah semuanya akan belajar dengan baik. Nah, sudah mampu untuk melakukan ungkapan perintah atau ungkapan petunjuk. Nah, tetap berlatih di rumah. Semangat buat hari ini. Bye-bye. Baiklah anak-anak, bagaimana video yang telah anak-anak saksikan di rumah? Mudah-mudahan video itu bermanfaat. Nah, buat yang harus dipraktekin, boleh dipraktekin di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye semuanya.